Malam sunyi di hutan dengan suasana misterius dan menegangkan, seolah menanti sesuatu yang akan terjadi. Sosok misterius muncul dari kabut tebal, melangkah perlahan dengan tekad di matanya. Pemuda berlari dengan panik dan ketakutan, pakaiannya robek-robek, menunjukkan bahwa ia telah mengalami sesuatu yang berat. Pemuda itu terlihat terluka namun tetap bersemangat, dengan tekad kuat untuk bertahan, demi sesuatu yang penting. Pemuda itu tersandung akar pohon dan terpental ke depan, kehilangan keseimbangan. Pemuda itu merasa panik saat menyadari dirinya jatuh ke jurang curam dan tidak bisa menahan tubuhnya. Tubuh pemuda itu terhempas menuruni lereng batu dan tanah, menyebabkan luka dan rasa sakit. Pemuda itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan rasa sakit yang parah terutama di kakinya. Pemuda itu merangkak dengan susah payah, menahan rasa sakit dan menggertakkan gigi. Sialan! Aku tidak bisa menggerakkan kakiku lagi. Tatapan matanya berubah, dari keputusasaan menjadi kemarahan yang tak terbendung. John berlutut di tanah, tubuh gemetar, namun mengepalkan tangan dengan marah. John, lirih namun penuh dendam, sialan kalian. John dikelilingi oleh para pengejar berjubah merah. Kalian bilang padaku, pandangan luas ke langit malam yang diterangi bulan purnama. Sosok-sosok berjubah tampak bergelantungan dari pohon, menciptakan suasana menakutkan, bahwa aku sudah menari dalam genggaman kalian sejak awal. Wajah John, ekspresi marah luar biasa, mata penuh darah dan tekad. John berteriak penuh amarah, "Brengstit!" Pria berjubah berdiri, menatap tajam ke bawah. Kau seharusnya tidak menyebabkan masalah dengan lari sampai sini. Tamat sudah, Pangeran John. Beberapa pria berjubah lainnya tersenyum sinis dari balik tudung. Hehe. Akhirnya sekarang aku bisa tidur juga. Pangeran John berdiri kelelahan. Cahaya pedang biru menyala dari musuh di depannya. John, dalam hati, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak punya kekuatan untuk lari lagi. John memandang musuhnya dengan tekad dan rasa frustrasi. Kenapa? Aku tidak menyerah untuk masuk ke dalam akademi. Apa yang kalian mau dariku? Kenapa kalian mengatur kehidupanku? Seorang pria berjubah gelap berdiri dengan sorot mata tajam, menatap langsung ke arah Pangeran Chun. Pangeran Chun, kau tahu kalau itu semua tak ada hubungannya, bukan? Dua pria berjubah, berdiri di bawah cahaya bulan. Salah satu dari mereka menghunus pedangnya, dengan tatapan tajam. Pangeran, Anda adalah sang pewaris, inilah takdir Anda. Menyerahlah. Dengan reaksi Chun yang kaget terhadap perkataan mereka, walaupun Anda punya darah rakyat jelata, Anda tetap saja putra beliau. Anda takkan kubuat mati kesakitan. Ekspresi Chun itu berubah menjadi marah dan penuh tekad. Ia menatap tajam. Dalam hati Chun, darah rakyat jelata, beraninya kamu menghina ibuku. Pangeran Chun, dalam kondisi terluka parah, menarik pisau dari balik bajunya. Sorot matanya tajam, penuh tekad untuk bertahan sampai akhir. Batin Pangeran Chun, mustahil kalian akan membunuhku tanpa rasa sakit. Aku tetap akan mati. Jadi lebih baik melawan balik. Pria bertudung dengan mata tajam dan senyum sinis. Separuh wajahnya tertutup masker. Sorot matanya mengejek. Dialog musuh? Haha, pisau, apa kamu sudah belajar sesuatu dari penjaga Jang? Pangeran Chun dengan pakaian robek, menggenggam pisau dengan dua tangan, wajahnya serius dan penuh tekad. Batin, musuh, tidak, ceroboh sekali. Sepertinya darah tidak bisa bohong. Pria misterius mulai tertarik karena Pangeran Chun tak menyerah meski lemah. Dalam hatinya, melihatnya tak menyerah walau kemampuannya buruk. Hehe, perburuan ini jadi ada nilainya kalau dia begitu. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara tegas. Habisi dia. Pangeran Chun mengangkat tangan dan bersiap menghadapi serangan dari para prajurit bertopeng itu. Pangeran Chun, dalam hati, aku harus melindungi diriku. Chun bertahan. Dengan teriakan keras, ia menebas ke segala arah, menangkis serangan yang datang bertubi-tubi. Chun terhuyung, sebuah pukulan keras dengan gagang pedang menghantam lengannya, membuatnya kehilangan keseimbangan sejenak. Salah satu penyerang langsung maju, tangannya terulur cepat seperti kilat, hendak mencengkeram Chun yang sedang lengah. Penyerang, dalam hati, sekarang dia terbuka, ini saatnya. Seorang penyerang bertubuh besar berhasil menangkap Chun dan mengangkatnya dengan satu tangan.
Leher Chun terjepit kuat, membuatnya tak bisa bernapas. Chun, mata melebar, kaget dan panik. Tangannya berusaha melepaskan cekikan itu. Penyerang, berkata, kau terlalu lemah untuk melawan kami, bocah. Penyerang bertudung, menatap tajam, matanya bersinar ungu. Suaranya penuh ejekan. Apa perlawananmu sudah selesai? Tawa dingin menyusul, hehehe. Tangan Chun perlahan bergerak ke pinggangnya, menarik senjata kecil tersembunyi dari balik ikat pinggangnya. Mata pisau berkilat tajam dalam remang cahaya malam. Chun, dalam hati, bertekad meski tubuh gemetar. Salah satu anggota kelompok bertopeng memekik panik dengan mata melebar ketakutan. Penjahat satu, awas, pemimpin bertopeng, berbalik cepat. Apa? Pangeran Chun tiba-tiba menusukkan belati kecil ke tubuh musuh yang mencekiknya. Darah muncrat seketika. Jeras, penjahat bertopeng, terkejut. Pria bertopeng dengan wajah mereka, terkejut saat melihat rekan mereka ditusuk. Penjahat, dalam hati, apa yang terjadi? Dia bisa melawan. Pangeran Chun jatuh berlutut ke tanah dengan keras. Bruk, darah menetes dari salah satu penyerang, dengan darah memancar dari lehernya. Wajah Pangeran Chun dipenuhi luka dan keringat, namun ia tersenyum lebar, penuh semangat dan dendam. Tatapannya tajam membara. Pangeran Chun, haha, mampus. 3 orang bertudung merah berdiri mengelilingi Pangeran Chun. Salah satu dari mereka kini tergeletak tak bernyawa di tanah. Musuh, dalam hati, bagaimana bisa orang yang tak belajar bela diri dengan benar mengalahkan pasukan sekte pengintai? Apa dia hanya pura-pura ceroboh supaya kita lengah? Salah satu anggota sekte pengintai mencengkeram pedangnya erat. Kilatan senjatanya memantulkan cahaya samar. Musuh, dalam hati, licik sekali. Kalau dia benar-benar sudah belajar bela diri. Salah satu anggota sekte pengintai melesat maju. Tanah dan debu terangkat hebat oleh hentakan kakinya. Pedangnya menyala tertangkap cahaya. Musuh, berteriak, dasar bocah tengik. Sekte pengintai melesat seperti bayangan. Kakinya menendang dalam gerakan cepat dan brutal. Debu dan batu beterbangan, darah muncrat di udara. Chun terpental ke belakang, tubuhnya menghantam tanah keras. Darah memercik dari kepalanya, pukulan itu tak hanya keras, tapi mematikan, terbatuk keras. Darah memancar dari mulutnya. Dialog, penyerang, berani-beraninya. Sang pembunuh marah, entah karena Chun masih bernyawa, atau karena sebuah serangan balasan yang tak diduganya mulai terjadi. Ketakutan dan ketidakberdayaan berpadu dengan keterkejutan, seolah ia tidak percaya serangan berikutnya datang begitu cepat. Latar pemandangan malam, bulan purnama menyinari hutan gelap, suara teriakan Pangeran Chun, "Aar!" Musuhnya mengejek dengan berkata, "Bagaimana rasanya saat perutmu kena tusuk?" "Hah?" Sementara Chun berteriak kesakitan. Seorang pria berjubah berdiri, menyaksikan temannya menyiksa Pangeran Chun yang telah terluka parah. Dialog musuh, dalam hati, aku tak begitu suka cara itu. Tapi apa tak ada pilihan lain karena rekan kami sudah mati. Cahaya yang sangat terang, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Seorang ninja bertopeng terkejut, matanya membelalak penuh ketakutan. Ledakan besar mengguncang tanah. Salah satu ninja terhempas keras. Asap membumbung. Satu ninja tewas dengan tubuh hangus, tersambar serangan yang begitu dahsyat. Para ninja lainnya tampak mundur waspada. Chun terduduk di tanah, tercengang dan ketakutan. Seseorang menginjak tanah dengan efek energi biru yang menyebar. Pria bertopeng terkejut melihat ke arah suara, dan berteriak dengan panik, di belakang. Musuh-musuh mempersiapkan diri sambil menoleh ke arah belakang. Sosok misterius yang muncul tampak dikelilingi cahaya biru, memberi kesan kekuatan luar biasa. 3 musuh bertudung tampak waspada dan terkejut, semuanya mengarahkan pandangan pada sosok tersebut. Seorang pemuda berdiri tenang dengan lengan terlipat, tubuhnya diselimuti aliran listrik biru. Seorang ninja bertudung tampak terkejut melihat pakaian si pemuda. Dialog ninja, dalam hati, apa itu? Baru kali ini aku melihat pakaian seperti itu. Ninja itu melompat cepat, berlari mendekati pemuda sambil menghunus pedang. Dialog ninja, siapa kamu?
Pemuda misterius tetap berdiri, dikelilingi petir biru, tak bergerak sedikit pun, dia hanya menatap lawannya, wajah pemuda yang tersenyum dengan tenang. Cahaya biru dan aura listrik yang intens. Efek suara, zing, menunjukkan kekuatan atau kecepatan tinggi sedang digunakan. Dua sosok berjubah merah terkejut melihat sesuatu menghilang dengan sangat cepat. Dalam hati mereka, apa? Dia langsung menghilang. Fokus pada wajah panik salah satu dari mereka. Dialog dalam hati, apa itu kilat? Tidak mungkin. Dia berubah jadi transparan dalam sekejap. Sebuah serangan tak terlihat menghantam keras. Salah satu dari mereka, debu dan pecahan tanah terbang ke udara. Tatapan musuh membeku. Wajahnya pucat, tangan bergetar, suara hatinya mengulang-ulang satu kalimat seolah tak mampu menerima kenyataan. Pikiran ninja berjubah, gemetar, bagaimana bisa orang sehebat itu menolongnya. Chun terlihat terluka parah, darah membasahi bajunya. Dialog ninja berjubah, tapi bocah itu sudah kehilangan banyak darah, dia akan mati, dan tujuan kami sudah tercapai. Musuh berlari kencang meninggalkan lokasi pertarungan, langkahnya tergesa dan ketakutan. Dialog, dalam hati, kita mundur. Musuh berusaha melarikan diri dengan kecepatan penuh, berharap lolos dari kematian. Sebuah tangan bersinar biru menyala melepaskan serangan dari kegelapan. Siing, musuh yang melompat hancur meledak di udara. Suara, Drosh. Pangeran Chun tergeletak bersimbah darah, wajahnya tersenyum. Meskipun tubuhnya terluka parah, sorot matanya masih menyala dengan semangat terakhir. Dialog, Pangeran Chun, haha, mampus. Pandangannya semakin kabur hingga akhirnya matanya tertutup sepenuhnya, menandakan bahwa ia telah pingsan atau berada di ambang kematian. Suara tawa menggema dari kegelapan, suasana putih polos menggambarkan transisi atau alam bawah sadar, muncul suara narasi internal dari seorang. Dialog, hahaha, kakek leluhurku ini nyaris mati, tapi malah senang. Pangeran Chun mulai tersadar, namun pandangannya buram. Sosok pemuda misterius berdiri di depannya, samar-samar terlihat pakaian biru putih. Dialog, Chun, dalam hati, tak jelas. Pandanganku buram, tubuhku dingin. Chun menatap kosong ke depan dengan napas terengah-engah. Dialog, dalam hati. Apa aku akan mati seperti ini? Pemuda misterius berbicara sambil memeriksa jam tangan canggih di pergelangan tangannya. Dialog, kau sudah menemukannya. Sial, tak ada lagi pilihan. Pemuda misterius menarik sebuah alat dengan cahaya biru dari sabuknya. Dialog, seharusnya aku datang lebih cepat dan mengajari cara menggunakannya. Pria misterius sedang menusukkan alat berenergi biru ke leher Chun. Dalam keadaan sekarat, Chun hanya bisa terdiam ketika alat itu menembus kulitnya. Dialog pria misterius, aku yang melihatnya saja ikutan merasa nyeri. Pria misterius tersenyum ringan setelah selesai melakukan sesuatu. Dialog pria misterius, sudah selesai. Chun tergeletak lemas di tanah. Dialog pria misterius, hei, kakek leluhur. Pangeran Chun membuka matanya perlahan dengan darah di wajahnya. Menatap pria misterius. Dialog pria misterius, kau harus sukses supaya keturunanmu ini merasakan hasilnya. Pria misterius berdiri gagah dengan aura biru menyala, di depan tubuh Chun yang tergeletak di tanah. Dialog pria misterius, itu adalah versi baru, Nano Machine, mudah dipakainya. Jadi, pahamilah sendiri. Sosok pria baju biru misterius yang muncul bersama cahaya itu, kini lenyap. Tak ada jejak, tak ada suara langkah, seakan-akan keberadaannya hanya fata morgana sesaat. Chun terbaring penuh luka, tampak kebingungan dan lemas, darah mengalir dari mulutnya. Chun berpikir, dari tadi apa sih yang dibicarakan monster itu? Mata Chun tiba-tiba terbuka lebar, ekspresi terkejut saat suara muncul dalam pikirannya. Nomor, serial produk, 034. 4532-5893. Tampilan informasi sistem seperti antarmuka digital dalam benaknya. Sky Cooperation, generasi 7 Nano Machine, mulai diaktifkan. Chun terdiam mendengar suara aneh di pikirannya.